kamu tiba-tiba dengar suara ini, hati-hati lur, penampakannya tuh dia punya rambut panjang kusut yang nutupin mukanya dan dia bakal ngejar si target korban pakai kedua tangannya. Pas dia bergerak itu muncul suara Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Kalau waktu itu Nyong cerita soal wewe gombel, setan yang hobinya nyulik anak orang, kali ini Nyong mau cerita soal setan yang hobinya ngebelah orang jadi dua. Namanya adalah teke-teke yang merupakan the meat famous di Jepang. Kalian tahu Kuchisake Onna yang mulutnya robek itu? Dia ini bestinya. Tapi sumpah ya lur ya, teke-teke ini menurut Nyong jauh lebih ngeri dan horor. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Nyong mau ngasih tahu dulu lur. Nyong udah buatin grup Telegram buat kalian. Di sana nanti kita bisa ngobrol bareng tentang hal-hal yang seru, bisa review film, cerita urban legend, atau sharing pengalaman horor. Jadi yuk join, linknya ada di description box. Langsung aja kita check it out. Menurut kepercayaan Jepang, teke-teke awalnya cuma seorang perempuan yang hidup pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Dia makan, mandi, jalan-jalan, ya kayak perempuan pada umumnya. Bahkan dia punya pekerjaan kantoran di daerah Muroran, Hokkaido. Sampai tiba-tiba dia diserang dan diperkosa oleh anggota militer Amerika. Karena sakit hati, dia loncat dari jembatan ke rel dan ketabrak kereta sehingga tubuhnya robek jadi dua. Karena waktu itu musim dingin, pembuluh darah dia berkontraksi, jadi darahnya itu nggak cepat keluar lur. Makanya dia nggak langsung meninggal dan merangkak ke stasiun untuk nyari pertolongan. Ada tuh beberapa orang yang lihat, termasuk petugas stasiun sendiri. Tapi bukannya ditolongin, malah apa coba? Ditutupin doang pakai terpal plastik, terus dibiarin gitu aja. Sampai akhirnya pelan-pelan dia pun meninggal dunia. Menurut legenda, arwah mbak-mbak itu gentayangan di stasiun. Sebagian orang bilang dia ini masih nyariin kakinya yang hilang karena kelindes kereta. Sebagian lain bilang mbak-mbak ini marah ke umat manusia karena nggak nolongin dia ketika sekarat. Terus katanya dia ini kepingin ngebantai manusia sebanyak yang dia bisa. Penampakannya tuh dia punya rambut panjang kusut yang nutupin mukanya dan dia bakal ngejar si target korban pakai kedua tangannya. Pas dia bergerak itu muncul suara Makanya orang-orang itu pada nyebut dia hantu teke-teke. Dia punya kuku atau cakar yang panjang dan tajam buat nyerang korbannya. Tapi ada juga yang bilang dia ini ngebawa sabit atau gergaji gitu buat motong badan korbannya jadi dua. Seremnya lagi lur, hobi dia yang suka nebasin orang ini didukung dengan skillnya yang bisa bergerak super duper cepat. Bahkan katanya meskipun kita kabur naik mobil sekalipun, dia ini bisa tetap ngejar lur. Karena ini nggak tahu ya gimana ngukurnya. Katanya dia itu kecepatannya sampai 150 km per jam atau sekitar 40 meter per detik. Makanya kalau kita udah jadi target dia lur, wah udah deh mending buru-buru tobat karena mustahil selamat lur. Nah namanya aja urban legend ya lur ya. Pasti tiap daerah itu punya versi ceritanya masing-masing. Sampai kita tuh nggak tahu mana nih cerita originalnya atau cerita aslinya. Yang tadi itu kan versi mbak-mbak dewasa ya. Nah ini ada juga versi yang lebih muda lur. Begini, jadi ada seorang remaja bernama Kashima Reiko yang keluarganya itu pindah ke kota Sapporo di Hokkaido, Jepang. Meskipun keluarganya ini suka sama rumah barunya, tapi Kashima Reiko ini selalu ngerasa sendirian, Kashima Reiko ini selalu merasa terasingkan, selalu feeling lonely gitu. I'm feeling lonely.
Bahkan dia di sekolahan juga dibully lur, diolok-olok gitu sama teman-temannya. Sampai suatu hari lagi pulang sekolah, dia dibully sama 3 orang anak sepanjang perjalanan ke stasiun kereta. Habis itu salah satu dari 3 pembuli ini ngejulurin kakinya dan Kashima itu didorong dari belakang. Sandung dong Kashimanya, gedebuk, jatuh ke rel kereta. Para pembuli itu tuh malah pada ngetawain gitu lur. Sampai tiba-tiba ya ada suara kereta dari kejauhan, baru tuh pada panik semuanya. Tapi bukannya ditolongin itu si Kashima, justru mereka ini kabur. Nah, Kashimanya sendiri yang masih linglung di rel kereta, tiba-tiba lewatlah itu keretanya dan motong badan dia menjadi 2 bagian atas dan bawah. Ini ada juga yang bilang Kashima tuh jatuh ke relnya gara-gara digangguin, ditakut-takutin pakai serangga. Karena gak ada saksi ya gimana kronologinya, akhirnya orang-orang percayanya tuh si Kashima ini jatuh sendiri ke bawah sana lur. Para pembuli itu juga pada nggak mau ngaku. 3 hari abis itu ketika para pembuli ini pada pulang sekolah malam-malam, di stasiun mereka ini mendengar ada suara dari kejauhan. Kayak suara paku yang diketok cepet banget gitu. Ternyata itu adalah badan atas Kashima yang berlumuran darah. Dan bunyi teke-teke itu muncul karena Kashima menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya. Di situ Kashima tersenyum, seneng banget karena akhirnya dia bisa bales dendam. Besoknya pengunjung pertama stasiun itu histeris karena menemukan 3 pembuli itu tewas dengan bagian bawah tubuhnya yang hancur terkoyak. Dan sejak saat itu konon katanya arwah Kashima ini berkeliaran di seluruh stasiun Jepang setiap malam buat nyariin kakinya yang hilang kelindes kereta. Kalau ada orang yang gak bisa bantuin dia, Kashima bakal langsung ngebantai dan ngambil kedua kakinya buat dirinya. Dan ada juga yang bilang korban dari teke-teke itu bakalan jadi teke-teke juga lur. Tapi ada juga yang nganggap Kashima Reiko dan teke-teke adalah 2 sosok yang berbeda. Versi hantu Kashima Reiko sendiri itu berawal dari Kashima Reiko yang jadi korban penyerangan sampai kehilangan kedua kakinya. Dia meninggal dunia tapi bukannya bales dendam, dia mutusin buat neror orang-orang di kamar mandi. Kashima Reiko katanya bakalan muncul di belakang korban dan nanyain di mana kedua kakinya. Kalau jawabannya nggak sesuai sama maunya Kashima, dia bakalan langsung menebas kedua kaki korbannya. Dari ketiga versi cerita itu ada kesamaan kan, dimana sosok horor ini tuh berasal dari kematian tragis seorang perempuan yang ngebikin arwahnya ini nggak tenang dan gentayangan karena dendam. Di Jepang, hantu kayak gini ini masuk ke tipe setan onryo. Di kepercayaan tradisional Jepang, onryo adalah hantu yang bisa balik lagi ke dunia fisik manusia buat ngeganggu, neror, menyakiti, bahkan mengakhiri nyawa manusia untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, dia juga kepengin mangsanya nih juga ngerasain penderitaan yang dia rasain ketika meninggal. Targetnya nggak pilih-pilih lur. Asal muasal onryo sendiri itu katanya di zaman dulu, tepatnya pada abad ke-8 Jepang, orang-orang pada percaya jiwa makhluk khususnya manusia yang meninggal sambil ngebawa rasa marah, cemburu, atau benci itu bisa ngasih dampak buruk atau nyelakain orang yang masih hidup. Emosi-emosi itu kan ngebikin ruh mereka ini semakin kuat dalam konteks negatif. Itu kenapa hantu jenis ini tuh yang paling ditakutin sama masyarakat Jepang. Bahkan di zaman sekarang itu beberapa masih percaya sama keberadaan hantu ini lur. Sering tuh onryo ini dibikin novel atau film saking populer seremnya. Tahu film horor The Ring? Nah itu yang mainkan Mbak Sadako, bestinya teke-teke selain Kuchisake Onna. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya teke-teke menargetkan korbannya? Jadi gini lur, mitosnya ya, setelah 3 hari kamu mendengar cerita tentang teke-teke, kamu akan didatangi sama dia. Bisa itu di dunia nyata maupun di dalam mimpi. Teke-teke tuh bakal nanya gini lur, apakah kamu membutuhkan kedua kakimu? kalau kamu mau selamat, jawabnya tuh gini, saya membutuhkannya sekarang. Terus dia bakal nanya lagi tuh, Siapa yang ngasih kamu tahu ceritaku? nah, ini jangan dijawab dari Nyong Nafa gitu. Jangan. Jawabnya itu Kashima Reiko. Terus kalau dia nanya lagi, Di mana kakiku? kamu harus jawab
di jalur Meishin. Itu adalah jalur kereta tempat dia terbunuh. Kalau kalian berpikir, tapi kan dia di Jepang, kita di Indonesia. Jangan salah, yang namanya setan itu kan katanya bisa menembus ruang dan waktu. Apalagi dia ini termasuk ke tipe onryo atau roh pendendam, yang mana kalau targetnya belum mati ya bakalan dikejar terus. Nyong sih aman ya, karena katanya tuh cara lain untuk menyelamatkan diri dari teke-teke adalah dengan menceritakan kisah ini kepada orang lain. Kalian jadi target selanjutnya. Nah, itu dia kisah horor teke-teke urban legend dari Jepang. Sebagian beranggapan ini cuma cerita fiktif aja untuk nakut-nakutin orang biar mereka ini nggak menindas, membuli, menyakiti orang lain. Dan konon katanya cara ini tuh sempat efektif untuk mengurangi kejadian buruk kayak gitu di masyarakat Jepang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Coba komen. Thank you sudah menonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video Nek Nyong. Dukung Nyong juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegramnya, kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.